Sapa Indonesia Pagi, saudara kembali hadir kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Uang negara 4,9 triliun rupiah sudah mengalir ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo hingga Mei 2024. Dari total tersebut saudara, 700 miliar rupiah diantaranya untuk Pusat Data Nasional alias PDN. Namun kini Pusat Data Nasional dikendalikan peretas memakai perangkat lunak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang anggaran yang mengalir ke Kominfo termasuk memiliki nominal besar. Kita dengarkan penjelasan Sri Mulyani saat pemaparan APBN kita kemarin. Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional 700 miliar. Kapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati 5 triliun yaitu 4,9 triliun. Jadi apa sih Pusat Data Nasional? Nah, dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dan saling terhubung. Nah, dalam pasal yang sama, saudara, PDN merupakan bagian dari infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Berdasarkan data Kominfo, perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di 4 lokasi. Tahap pertama pembangunan ini di kawasan Jababeka dan penyiapan lahannya di Batam. PDN berada di bawah naungan Kominfo. Berapa banyak instansi yang jadi korban? Kita ke data selanjutnya. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengungkapkan server PDN lumpuh karena serangan siber perangkat keras perusak varian Lockbit 3.0. Nah, Lockbit adalah ransomware yang paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Nah, firma keamanan siber Trend Micro merekam selama kuartal pertama 2024, sindikat yang terafiliasi dengan Lockbit menjadi pelaku serangan ransomware yang paling berhasil. Nah, dengan jumlah serangan yang sukses memakan 217 korban. Banyak banget ya. Nah, kenapa sih Lockbit menjadi yang paling berhasil? Karena jumlah korbannya ini lebih tinggi ketimbang ada 2 sindikat di posisi kedua, yakni Ekbes ini dengan 78 korban dan juga Black Basta dengan 69 korban. Di Indonesia, pelaku serangan siber meminta tebusan kepada pemerintah sebagai pemilik PDN. Meski sudah mengetahui penyebab lumpuhnya PDN adalah ransomware Lockbit, tapi pemerintah belum mengungkap siapa sebenarnya pelaku peretasan. Ada 238 instansi saudara yang terkena dampak peretasan. Nah, serangan ransomware ke PDN dimulai pada 20 Juni. Saat itu, proses instalasi perusak mulai berjalan dengan menghapus file sistem penting dan menonaktifkan server yang berjalan atau service yang berjalan. Nah, di sini yang diserang adalah PDN sementara Surabaya. Untuk bisa mengakses, peretas minta bayaran $8 Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Banyak banget ya. Nah, instansi pertama yang melaporkan dampak gangguan adalah Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin Anda jadi salah satu korbannya karena harus mengantre panjang waktu itu di imigrasi bandara. Nah, kemarin saudara di DPR, pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di kementerian, lembaga, dan instansi pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024. Sedangkan layanan PDN diupayakan pulih sepenuhnya pada Agustus 2024. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan Menkominfo Budi Ari berikut ini. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemulih layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Kurang dari 3 bulan, 3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO
termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan. Redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS. Nah, itu tadi ya kata Menkominfo Budi Ari, dan kami tegaskan sekali lagi saudara bahwa jumlah instansi terdampak PDN yang lumpuh ini ada 238 instansi dengan meminta bayarannya ini 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Saudara, pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di kementerian, lembaga, dan instansi pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024. Sementara pemerintah juga mengupayakan pusat data nasional ini pulih sepenuhnya pada Agustus 2024. Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Herlan Wijanarko menyebut data yang terkena ransomware sudah tidak dapat pulih atau diperbaiki. Telkom menyiapkan data cadangan di server atau peladen lain agar sistem bisa kembali bekerja. Data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery. Ya, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang. Ya, kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Jadi berapa kerugian ekonomi akibat peretasan PDN ini? Nah, kita bahas setelah ini bersama pakar keamanan siber Cisrek, Pratama Persada. Tetaplah bersama kami saudara.